Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Ini kan siang. Apa kabar? Selamat berjumpa kembali bersama sahabat-sahabat bincang-cincang. Semakin berbincang-bincang, semakin bercincang-cincang ya sayang. Aduh. Baik, hari ini pada kesempatan ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Ini tamu agung. Bukan agung ada di situ ayah. Ada itu tamu. Kalau itu namanya agung. Kalau ini tamunya agung. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Agung. Kesempatan yang luar biasa sekali. Saya bisa kedatangan bintang tamu. Nah ini benar-benar bintangnya tamu ini, gue starnya di acara podcast sekarang bersama Bapak Asep Muhammad Saiful Islam. Ini guru saya. Assalamualaikum Pak. Bapak Amsi ini namanya. Jadi kalau kalian ada yang pernah lihat tentang syariah saham atau saham syariah, nah ini founder sekaligus owner mungkin Pak. Owner atau apa? Masih owner. Owner ya. Ini Bapak Amsi yang memang digadang-gadang sebagai bintang apa namanya? Bintangnya Matiga Cianjur. Pada bintang 7. Jadi beliau ini saya jelaskan dulu sebentar ya. Beliau ini adalah guru saya. Jadi sewaktu saya masuk ke sini beliau mengajar saya waktu itu bahasa Arab ya Pak. Bahasa Arab. Kebetulan kelas 2 SMA, kelas 2 aman. Beliau juga menjadi wali kelas saya. Jadi saya ini salah satu bentukan Bapak Amsi. Pak sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat. Tapi di masa pandemi seperti ini Pak, bagaimana untuk menjaga kesehatan Bapak itu? Oke, salah satunya adalah memakai masker kan. Boleh masker. Tapi kalau di sini, Tapi ini buka aja. Karena kita sudah mengikuti protokol ya, protokol kesehatan cuci tangan. iya betul. Dan kita sudah divaksin Betul Pak. Kita sudah vaksin. 2 kali. Ayo yang belum vaksin dulu. Divaksin 2 kali sebelum puasa. Ya. Kebetulan juga mengenai kesehatan barusan Pak. Ini hanya berbincang-bincang saja Pak sebetulnya. Siap. Lebih nyaman pakai masker atau tidak kalau Bapak sendiri? Kalau saya pribadi sih karena mungkin sudah Ya, biasa. 2 tahun lah, hampir 2 tahun ya. Hampir Ya, 2 tahun sudah. ya sama mau 2 tahun lah. Betul. Jadi akhirnya itu refleks. Namun Selalu. kalau misalnya mau keluar pasti pakai masker. Ya, pakai masker. Dulu mah belum biasa, Pak, suka ketinggalan gitu. Iya. Sekarang mah justru kalau ketinggalan tuh suka terasa. Kan gitu bedanya. Kalau sesuatu yang sudah dibiasakan, ketika tidak biasa jadi terasa. Kalau dulu mah biasanya tengah pakai masker gak enak. Sekarang mah Sekarang mah nggak pakai kalau masker. nggak pakai masker nggak bisa diingat gitu di motor tuh ada yang ketinggalan. Pasti. Karena sudah terbiasa itu ya. Biasa. Tapi setuju Pak kalau pakai masker itu bisa apa intinya terhindar dari ya memang manfaatnya besar ya Pak ya. Tuh, Pak. Iklan. Siap. Assalamualaikum Mbak Gerda. Sudahlah. Terus nggak usah diedit nanti ini natural, senatural. Ya ada kasus deh, Pram. Jadi pada saling Mbak. Tapi unik ya kalau saya pun itu memang apa adanya. Betul. Jadi saya nggak ada yang diedit sebetulnya. Jadi lebih ribet sebetulnya. Masalahnya bukan lebih ribet tapi saya nggak bisa ngedit Pak gitu. Terus Pak Itu kan yang bikin video kalau setiap tahun Ya. apa namanya catatan sekolah, catatan akhir sekolah. apa? Kalau itu sih beda. Kalau catatan akhir sekolah sih memang sudah disetting sebelumnya kan. Kalau seperti podcast gini, kalau dipotong-potong juga jadi bingung nanti tuh kayak gimana motongnya gitu. Jadi yaudahlah. Oh iya benar. tapi sebenarnya sih lebih mudah memotong yang seperti ini. Karena kan istilahnya audio visualnya itu nggak terlalu ribet. Ya emang nggak. Kan misalnya nggak masukin musik. Ya nggak ada sih. Betul. Kan saya juga belajarnya ngedit video akhirnya dari Pak Guys gitu kan. Ya terinspirasi tuh bikin video dieditnya itu sederhana sih sebenarnya. Mungkin males saja. Mungkin lebih ke mas tapi nantilah gampang kita edit video tapi saya lebih suka tidak mengedit sama sekali. Tapi emang kalau yang ngobrol gini mendingan sih Ya aja. apa adanya. Kalaupun yang barusan itu ya iklan. Oke. Kembali lagi. Sampai mana tadi Pak? Lupa saya Pak. Masker Masker sih. Kalau masker itu kan memang selalu ada manfaat dan tidaknya mungkin ya Pak ya. betul. Tapi kalau pandangan saya sih Pak dari dulu mungkin entah ini karena memang pemikiran saya yang pendek atau memang apa. Jadi saya berpikir kalau pakai masker itu
Kalau saya sih itu justru lebih ke mudah terserang penyakit Pak. Bagaimana Pak kira-kira? Itu mungkin karena maskernya nggak pernah dicuci. Jadi karena maskernya jarang dicuci, yang 2 minggu pasti bau tai Pak. Bener kan? Bau WC sih Bau Pak, WC jelas gitu. Pak Kalau saya kan kebetulan istri saya tuh sekarang karena sudah resign dari Iya. guru gitu, jadi seringnya di rumah Jadi bikin baju, masker. enggak bikin maskernya banyak Pak. Oh, bikinnya mah Jadi nggak ada alasan saya nggak pakai masker karena dibuat gitu. Enggak, maksudnya Pak kalau nggak sampai 2 minggu juga saya sih berpikirnya gini Pak. Kalau 2 minggu nggak dicuci pasti bau WC. Bener. Maksudnya kan lebih ke gini Pak, tentang apa? Saya sekaligus belajar sama Bapak karena memang Bapak itu mengajarkan banyak hal bagi saya. Nah, ini salah satunya mungkin ini juga pasti. Kan manusia itu menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Iya betul. Ketika kita menghirup karbon dioksida yang terlalu banyak kan itu juga mungkin mempengaruhi kesehatan Pak. Nah kalau pakai masker itu saya berpikirnya kayak gitu, kalau pakai masker oh kita menghirup karbon dioksida itu lebih banyak gitu Pak. Itu nggak apa sih? Kalau saya sih karena saya sudah berpikir sampai situ, gitu. Pak. Jadi karena misalnya husnuzonnya ya, husnuzonnya katanya sih pakai masker itu bisa minimalisir penyebaran Ya, atau ya. apa gitu. Sebenarnya sih yang imunitas yang paling kebalnya sih bukan di alat, Betul sih ya. bukan di perangkat ya, tapi di keyakinan. Oh, itu Cuma di keyakinan. Cuma karena kita public figure ya, jadi kalau nggak pakai itu masker itu masalahnya betul. gitu, jadi nggak memberikan contoh. Makanya saya kalau sekarang dulu saya refleks Pak, Ya. jadi nggak bawa masker. Kalau sekarang kemana-mana saya pakai masker karena kalau diwawancara saya bawa pakai masker gitu. Jadi supaya apa? Supaya istilahnya kalau saya pribadi itu lebih yakin kesehatan itu persepsi. Iya betul. Persepsi dan ikhtiar tentunya. Iya. Tapi lebih utamanya persepsi. Karena gini Kak, saya bisa buktikan itu. Jadi suatu ketika ada seseorang katakanlah dia mau dioperasi, Ya. itu tekanan darahnya sampai 180 170 karena mikirin takut di apalah operasinya Karena gitu. takut ya. Terus takut. kita coba tenangkan, ini nggak masalah, ini santai aja gitu, Iya. turun lagi. Oh jadi ternyata tekanan darah aja itu bisa dipersepsi, bisa turun dengan ke kondisi diri kita. Dan ini saya buktikan kemarin saya tuh berempat itu ke Polres mau bikin SIM, yang perpanjang SIM atau apa, kan di tensi darah tuh, Iya. di tensi darah saya paling rendah di antara adik-adik saya. Terus saya Iya. bilang tenang, kalau di tensi itu santai aja gitu. Saya normal ya, itu tekanannya ini mungkin deg-degan Karena takut mau buat SIM mungkin Pak. nah, atau waktu vaksin. Ya. Saya kan pas yang pertama itu bidannya sama bilang, paham sih kok ininya tekanan darahnya tinggi. Saya bilang baru turun elap langsung ke dia Bu. Ya betul. Nah, Saya masih ingat toh. betul kan? Betul. Sininya. Tapi pas yang kedua masih santai, Iya, karena santai. saya nginep dulu di sini, kemudian Oh, besok iya. divaksin. Nah, jadi Paham. tekanan darah saja itu bisa dipengaruhi oleh pola pikir Pola dan pikir, ketenangan. betul. Padahal ketika turun lepas saya mikir naon, Iya. karena capek aja kan, karena capek kondisinya seperti itu maka Betul. berpengaruh. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk ikhtiar. Ikhtiar saja. Sebenarnya Yakin seperti itu. ya. Karena kembali kepada keyakinan. Makanya Betul. mungkin bisa juga kita simpulkan begini. Ada beberapa orang yang tinggalnya katakanlah di hutan atau di pedalaman itu lebih sehat, Lebih sehat. lebih artinya lebih tenang hidupnya dibanding kita yang hidupnya di perkotaan lah katakan. Mungkin salah satunya karena itu juga ya Pak, karena Salah satunya itu, tapi ada juga sih Pak, pada akhirnya saya setelah belajar banyak hal gitu, saya kan pernah hidup mengalami di kota besar ketika kuliah waktu itu di Jakarta lah, di pusat ibu kota, kemudian kadang di Bandung karena saya ada di Bandung, dan saya di kampung juga di rumah saya sekarang, dan sekarang di gunung di sini kan. Jadi karena semuanya topografisnya saya pernah ngalamin gitu. Ternyata mau di berbagai bentuk atau di berbagai katakanlah DP apa ya disebutnya di atas permukaan lautnya berapa meter pun Iya, gitu, iya. yang mempengaruhi pola pandang itu hati kita juga. Ada orang kampung tapi yang ditinggali juga Nah, orang betul. kota akhirnya stres tetap oge, aja ya. kan sama aja ya. Terus ada orang kota yang cicing di kampung stres oke gitu. Jadi akhirnya nikmati apa yang Nikmati di depan aja. aja. Siap. Seperti itu. Ya betul, jangan apa intinya jangan kita mengukur orang itu untuk itulah intinya kayak gitu. Betul, betul. Kecuali mungkin ya kita memandang itu untuk bersyukur juga gitu. Kalau melihat orang lain agar apa yang efeknya buat kita bisa bersyukur itu bagus mungkin ya. Iya. Tapi kalau melihat orang lain atau apalagi membanding-banding hanya karena ingin kita justru ingin seperti mereka ya itu salah mungkin. Iya. Oke. Nah ini satu hal yang kita ambil apa yang jadi pelajaran hari ini bahwa kesehatan itu pada dasarnya adalah sebuah persepsi.
kembali kepada pihak kita. Oke. Mantap Pak. Ada beberapa hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan, sampai sejauh ini belum sempat saya tanyakan, tapi memang Nah itu yang penting. Oke. Salah satunya gini Pak, melihat Pak Amsi ini kan sekarang aktivitasnya selain daripada mengajar di sekolah, itu kan menjadi seorang apa sih namanya, seorang ayah pasti, seorang suami juga. Betul Pak. Tapi jauh dari itu kan Bapak menjadi seorang public figure itu di apa ya namanya, di bidang atau tentang saham itu Pak. Kayaknya sekarang sudah banyak dikenal, bahkan mungkin Bapak itu jauh lebih dikenal di luar Tanggeng daripada di Tanggeng itu sendiri. Padahal Bapak lebih sering tinggal di Tanggeng kan. Ya mungkin karena Bapak sering menjadi narasumber pemateri di saham. Nah sekarang berarti aktivitas Bapak itu selain mengajar itu kan itu di saham. Nah kesibukan Bapak di saham itu bagaimana Pak? Saya pengen tahu nih. Sebenarnya sih orang aja yang bilang sibuk ya. Padahal nggak sibuk, Padahal santai Pak. Santai, cuman jadi sebenarnya sih di saham itu kan saya sebagai sekarang ya, kalau kata istilah anak-anak mah influencer. Iya. Influencer kenalnya sih. Itulah satu nama jenis penyakit. Influencer. Ya influencer tuh katanya sih orang bisa mengajak atau bisa betul. mempengaruhi orang untuk bisa mengikuti gitu. Iya. Nah sebenarnya saya mah nggak kepikiran gitu Pak. Karena dulu juga pas bikin syariah saham, tujuan saya itu bukan kayak sekarang gitu. Tujuan saya itu nggak terpikir bisa diundang di mana-mana enggak. Betul. Jadi sebenarnya saya juga ingin ngobrol sama teman-teman atau adik-adik atau anak-anak sekalian itu bahwa pentingnya bermimpi gitu. Jadi dulu itu saya cuma mikir gini, anaknya orang Indonesia. Jadi saya berikan latar belakangnya nih. Jadi dulu itu ketika saya ngambil kuliah S2 dan itu beasiswa dari LPDP, terima kasih LPDP. Jadi di perpustakaan benar. Jadi perpustakaan seperti ini ada orang Thailand, orang Thailand ya, orang daerah Patani ya. Iya. Nah itu dikenalin sama teman saya yang sekarang jadi doktor di UIN Mataram. Jadi maaf sih, ini ada orang Thailand mau belajar saham syariah sama Amsi. Terus dia bilang kenapa ke saya Pak, gitu kan? Karena dia udah baca katanya Amsi itu seperti apa gitu. Nah terus ngobrol dengan saya, itu calon dokter ekonomi dari Thailand. Itu calon dokter. Ngobrol ke saya, Pak apa Amsi tolong ajarin saya tentang saham syariah di Indonesia. Karena kami di Thailand itu belum ada bursa atau belum ada pasar modal syariah. Karena kan memang regulatornya bukan tidak memiliki majelis ulama seperti kita kan. Nah, tapi kami tertarik untuk belajar karena dulu dia bersama teman-temannya gitu, tertarik untuk belajar saham syariah di Indonesia. Oke, saya ajarin Pak, saya bilang itu harus begini. Karena saya sebelumnya pernah sekitar 6 tahunan bergelut dengan saham itu saya bisa jelaskan. Tapi setelah beliau itu pergi, di satu sisi saya bangga karena bursa kita dikenal oleh dunia luar. Tapi di sisi lain saya miris Pak. Ini orang luar udah kenal duluan ketimbang orang Indonesia ini. Nah, disitulah saya mulai menulis artikel pertama tentang saham syariah. Oh jadi di situ awal 2014. Jadi saya buat reminder saya pengingat saya aja gitu. Saham syariah itu apa, caranya bagaimana, peluangnya bagaimana. Saya tulis dan itu pakai platformnya Blogspot. Waktu itu masih Blogspot Pak. Gratis. Jadi Iya. Kita kadang bisa memulai sesuatu yang besar itu dari hal yang murah dan gratis. Iya betul. Gitu. Kalau orang bilang wah Pak Amsi kan dari awal udah diniatin. Jadi saya cuma menulis apa, dan kalau Pak Jalu di sini namanya Pak Jalu apa Mamdu Bejalu. Oh Jalu bisi ngaran asli. Jalu di sini. Nah, kalau Jalu bisa lihat website dulu, itu udah bacaannya biasa aja, terus nggak menarik itunya tampilannya. Iya. Karena saya bukan web designer. Jadi kadang saya juga ingin mengajak ke teman-teman itu tampilan itu belakangan, ide yang penting. Betul Pak. Ide masuk dulu, pikiran kita di situ dituangkan, masalah artifisial atau masalah namanya art, masalah itu dulu nanti kita juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang concern di situ. Betul. Jadi pada awalnya itu nggak menarik, saya juga lihat yang penting masa nulis. Iya. Dan tahu nggak waktu itu yang baca website saya itu paling 1-2 orang gitu per hari. Itu yang di Blogspot itu Pak. Iya. Emang nggak ada yang baca gitu. Kenapa?
karena ternyata kesininya saya baru tahu data dari OJK, data dari bursa, dari Kementerian Keuangan itu tahun 2015 ketika syariah saham launching itu yang melek tentang saham syariah itu baru 4.900 orang se-Indonesia. Se-Indonesia 4.000 itu. 4.000 itu se-Indonesia, jadi cuma 0,0 sekian persen dari seluruh penduduk Indonesia. Indonesia. Sekarang tahun 2021 per Maret kemarin itu sudah ada sekitar 94.000 orang. Dari 4.000 itu. Dari 4.000 itu. Jadi Sekarang udah berapa persen? sudah naik sekitar 494 dari 4 sekitar 2.300%. 2.300%. Iya. Iya kan awalnya kan cuma 4.000. 4.000. Sekarang 24.000 betul. 20 kali. Iya. 23 kali lipat. 23 kali lipat. Jadi intinya ya dari situ saya bahagia. Jadi ketika kemarin ada data seperti itu, kita minimal pernah memberikan kontribusi, memberikan edukasi kepada masyarakat, salah satunya lewat website kita. Dan bukti kemudian adalah ketika orang mencari kata kunci saham syariah, maka Google mengarahkan ke blog kita Langsung ke sini. langsung ke situ. Tapi kalau sekarang kan platformnya udah enggak. Alhamdulillah. Sekarang udah ada, dan sekarang kita udah tim. Dulu kan cuma saya sendiri. Dulu tuh saya pakai manajemen bajigur lah. Tim meeting ala kalapa, selesai, Iya. terus apa lagi ngolah, gitu. Di Marudela, sampai dagang gitu ya. Ya, sendiri. Kalau sekarang enggak, saya kan cuma ini sekarang. oh jadi sekarang di saham saya itu nggak sendiri, Pak. Sekarang kita itu punya tim lebih dari 5 orang lah. Lebih dari 5 orang. Karena sekarang saya pun bukan lagi sebagai CEO atau sebagai katakanlah direkturnya. Kita kan udah komisaris, Pak. Komisaris masih kerja. Kalau tinggal enak ya, enak. Jadi sekarang kita si direktur itu yang konsul ke kita, Iya. Mang Hamsi. Tapi meskipun saya udah jadi komisaris utama, tapi ngomongnya masih mang-mang aja. Iya, Jadi kita egaliter gitu. Iya betul. Pak, Itu biar langsung enggak kan biar enak kan ngobrol ya lebih akrab lebih baik lah gitu. Iya, dan kalau Pak Jalo lihat di Instagram misalnya, tampilan syariah saham itu beda dengan ketika saya buat. Gitu ya. Karena ketika saya buat tuh masih kaku ya, yang saya kan bapak-bapak gitu ya. Bapak ada anaknya 4 kan, jadi bapak oma anak kedua ya. Nah karena misalnya bapak-bapak tampilannya udah ya, kaku lah. Tapi ketika saya mulai merekrut orang nih, kita butuh konten kreator yang jiwanya muda, milenial. Maka sekarang rata-rata Korea terus, Pak. Jadi saya ngerti namun Korea. padahal kalau pasar menyesuaikan pasar Menyesuaikan pasar. Betul. Jadi di situ kalau emang kita pengen ya mau nggak mau meskipun kita nggak suka katakan, tapi kalau memang pasarnya di situ gitu ya kita harus menyesuaikan. Iya, dan itu ada dalilnya. Pak Jalo pasti kalau pernah diajarin ya, itu ada di surah Ibrahim ayat 4. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tidak mengutus satu rasul pun, satu nabi pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya supaya lebih menjelaskan. Dan di situ kita bisa dikiaskan ke situ ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita ingin mendakwahkan investasi syariah, tapi masih menggunakan pola saya yang mungkin saya sudah berpikir alam barzah, bukan lagi finansial ya, tapi lebih ke yang sifatnya abadi gitu. Ya mungkin saya udah nggak cocok dengan alay-alayan atau apapun. Nah, saya butuh orang yang masih suka alay gitu, tapi dakwahnya masuk. Gitu. Dan ini bukan hanya di dalam hal itu aja. Ya bukan hal, tapi dalam ini, berbagai. Ya kita bisa mengkiaskan itu lah. Intinya kalau emang kita sedang ya, intinya gini lah. Saya pernah beberapa kali belajar usaha apa dulu. Tapi barang yang saya jual itu disesuaikan dengan apa yang saya suka. Nah betul. Nah itu kan sebenarnya kok ini nggak maju-maju, ini gimana gitu. Padahal modal terus-terusan lah waktu itu ya, sampai padanya berhenti. Dan beberapa waktu kemudian, lama dari situ saya sadar bahwa ternyata kalau memang produk kita mau kenal atau mau diminati banyak orang, memang pada dasarnya kita harus menyesuaikan dengan keadaan di situlah, intinya kayak gitu. Jadi gini Pak, awalnya boleh idealis seperti saya. Ya. Awalnya ide kan, awalnya ide orang istilahnya mau baca mau enggak peduli. Iya, bodo amat itu kan. Tapi saya berpikiran orang kan banyak mengeluh gini, Indonesia itu masih sedikit gitu. Terus saya bilang daripada mengutuki kegelapan, lebih baik ambil lilin dan nyalakan, kan seperti itu kata saya. Jadi daripada kita terus bergumul dengan kekecewaan, mendingan kita bikin sesuatu yang katanya akan menjadi titik terang meskipun sedikit. Waktu itu kita nggak berharap banyak gitu kan. Nah, tapi dari ide itu akhirnya supaya lebih tersebar lagi, supaya lebih banyak orang yang lihat, saya harus menyesuaikan mediumnya. Itu bukan lagi misalnya medium yang saya inginkan, tapi medium yang mereka inginkan. Dan itu terbukti ketika kita mengubah misalnya platformnya menjadi lebih mudah, lebih milenial, bahkan lebih kolonial gitu maksudnya. Karena saya punya tim kan,
punya tim web developer itu baru lulus SMK. Lulus Baru sekolah. lulus sekolah. Itu web developer kita sekarang. Iya. Jadi kita tuh punya yang kolonial seperti saya, milenial seperti direkturnya, Iya. dan komisaris satu lagi, dan ada yang kolonial baru lulus. Jadi kita tuh di setiap segmen usia ada. Makanya Syariah Saham itu bisa tampil sebagai anak remaja, bisa tampil Iya, sebagai umur 20-an, ada yang 30-an, ada yang seperti saya. Iya, iya. Yang dikit lagi bau tanah gitu ya. Jadi semua kalangan semua bisa membaca. Semua bisa membaca, Bisa semua bisa menikmati Iya, betul, betul, sajian kita.